Bintang kecil yang hilang di langit malam. Di sebuah desa yang sunyi, di tepi hutan bambu yang bergoyang lembut, hiduplah seorang anak bernama Laras. Setiap malam sebelum tidur, Laras selalu duduk di jendela sambil memandangi bintang-bintang. Ia percaya bahwa setiap bintang punya cerita, dan siapapun yang mendengarkan dengan hati, bisa mendengar bisikan mereka. Pada suatu malam, Laras menyadari sesuatu yang aneh. Sebuah bintang yang biasanya bersinar paling terang di langit timur, hilang. Biasanya, bintang itu selalu muncul pertama kali saat matahari terbenam, seperti menyapa Laras. Namun malam itu, langit terasa kosong. Laras pun bertanya pada angin malam yang berembus pelan. "Angin, kemana perginya bintang kecil itu?" Angin tidak menjawab. Tapi ia meniupkan hembusan lembut seakan mengajak Laras mengikuti sebuah petualangan. Laras pun mengambil lampu minyak kecil miliknya dan berjalan keluar rumah. Saat melangkah menuju hutan bambu, ia mendengar suara lirih. "Tolong, tolong aku." Suara itu begitu lembut dan bergetar. Dari balik rumpun bambu, muncullah sesuatu yang membuat mata Laras membesar, sebutir cahaya kecil, sebesar jempol, berkedip-kedip pelan seperti lilin yang hampir padam. Apa kamu, bintang?" tanya Laras, setengah berbisik. Cahaya kecil itu mengangguk lemah. "Namaku Sira, aku terjatuh dari langit." Laras terkejut. Bintang bisa jatuh seperti itu. Sira kemudian menjelaskan bahwa angin kosmik yang mengalir di langit kadang berubah arah secara tiba-tiba. Ketika itu terjadi, bintang kecil seperti dirinya bisa terbawa arus dan terseret jatuh ke bumi. "Aku harus kembali sebelum fajar," kata Sira, "karena saat matahari terbit, pintu langit akan tertutup. Jika aku tertinggal, aku akan padam selamanya." Laras menggenggam Sira dengan hati-hati, takut cahayanya pudar. "Aku akan membantumu kembali, apapun yang terjadi." Mereka pun berjalan menuju bukit tertinggi di desa, Bukit Arunika, tempat di mana langit terlihat paling dekat. Namun perjalanan itu tidak mudah. Di kaki bukit, mereka bertemu bayang-bayang malam, makhluk gelap yang hidup dari rasa takut. Ia muncul sebagai kabut hitam yang meliuk seperti asap. "Serahkan bintang itu," desisnya. "Cahayanya milikku." Laras mundur selangkah, memeluk Sira erat-erat. Meski takut, ia mengingat pesan ayahnya. "Gelap tidak bisa mengalahkan terang, kecuali kau membiarkan hatimu padam." Dengan keberanian kecil yang tumbuh dari dalam diri, Laras mengangkat lampu minyaknya tinggi-tinggi. Api kecil lampu itu bersinar keemasan dan menyebarkan cahaya hangat. Bayang-bayang itu mendesis, mundur, lalu menghilang tertiup angin. Sira menatap Laras dengan kagum. "Terima kasih, terangmu lebih kuat dari gelap manapun." Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di puncak bukit. Udara malam mulai menipis, dan cahaya bintang kecil itu semakin lemah. Langit tampak begitu tinggi, nyaris tidak mungkin dijangkau tangan manusia. "Aku tidak bisa melompat setinggi itu," kata Sira dengan suara gemetar. Laras memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Lalu sebuah ide muncul. Ia menyalakan lampu minyaknya lebih terang, mengarahkannya ke langit. Cahaya itu memantul ke udara, membentuk semacam jalur tipis seperti benang keperakan. Jalur itu bergetar pelan, kemudian memanjang, membentuk tangga cahaya. "Naiklah, Sira," kata Laras. Dengan sisa tenaga terakhir, Sira terbang menapaki tangga cahaya itu. Semakin tinggi ia naik, tubuhnya semakin terang. Sesampainya di ujung, pintu langit terbuka perlahan, seperti gorden halus yang tersibak angin. Sira menoleh ke bawah, tersenyum. "Terima kasih, Laras, karenamu, aku masih bisa bersinar untuk malam-malam berikutnya. Jika kau rindu, lihatlah ke langit timur. Aku akan berkedip 3 kali untukmu." Dan begitu saja, Sira meluncur ke langit, kembali ke tempatnya. Laras menatap langit lama sekali. Tepat sebelum fajar, sebuah titik cahaya berkedip. 1, 2, 3. Laras tersenyum dan pulang. Malam itu, ia tidur paling nyenyak dalam hidupnya. Sejak malam itu, setiap kali Laras menatap langit,
Bintang kecil bernama Sira selalu berkedip 3 kali, seakan berkata, "Aku di sini, cahayaku takkan padam." Istirahat